Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan syuting tentang kajian ilmu sholat tahajud. Kajian ilmu sholat tahajud ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, karena ilmu tentang sholat tahajud ini ternyata luar biasa, banyak sekali. Masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita sampaikan, masih banyak yang harus kita gali terus. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini tema kita adalah orang yang takut kepada Allah pasti mengerjakan sholat tahajud. Nah, kita akan mencoba membahas secara lengkap apa yang dimaksudkan dengan tema kita pada hari ini. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa acara ini masih disponsori oleh Hakatindo, yaitu Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, di mana kami fokus mempelajari ilmu tahajud ini. Jadi ilmu tahajud ini ternyata dari banyak buku referensi maupun Al-Quran sendiri dan hadis Nabi ternyata merupakan amal ibadah yang sangat luar biasa, amal ibadah yang utama dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, banyak sekali kita temukan bahwa sholat tahajud ini keutamaannya itu banyak sekali. Bahkan hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada para pengamal sholat tahajud ini sangat beragam dan banyak sekali. Ada yang dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas di ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan juga ada yang masih dirahasiakan supaya orang-orang itu semakin termotivasi dengan adanya hadiah-hadiah atau pahala yang akan diberikan kepada para pengamal sholat tahajud ini. Kemudian yang paling penting yang harus kita ketahui juga adalah sejarah sholat tahajud ini. Jadi sejarah sholat tahajud ini merupakan awal dari semua amal-amal ibadah yang harus dikerjakan oleh para pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi silakan saudara-saudaraku semuanya baca di buku sejarah sholat. Kita akan mengetahui bahwa bagaimana sholat tahajud ini menjadi ibadah yang pertama kali, menjadi amal ibadah yang pertama kali yang diperintahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kemudian yang juga menjadi perhatian kita
bahwa berkali-kali Nabi Muhammad berpesan, jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud selama kamu masih hidup di dunia ini. Dan akhir-akhir ini juga banyak tayangan di media-media sosial yang menjelaskan bahwa sholat tahajud itu menjadi amal yang sangat mahal harganya, jadi amal ibadah yang luar biasa dahsyatnya. Sudah banyak orang-orang yang membuktikan kehebatan atau mukjizat dari sholat tahajud ini. Ada yang bertanya, kenapa kita sholat kok pakai hitung-hitungan kepada Allah? Wah, ini mohon maaf ya. Jadi sholat, perintah-perintah dari Allah untuk beribadah itu semuanya dijanjikan pahala-pahala tertentu. Jadi Allah sendiri yang menentukan bahwa kalau kamu beribadah itu jangan khawatir, jangan takut bahwa kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sholat tahajud itu merupakan sholat yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Jadi ada lagi yang bertanya kepada kita, kalau sholat itu apa sih sholat itu kan? Nah, ternyata sholat itu mempunyai makna. Salah satunya ya, sholat itu artinya berdoa. Jadi orang yang sedang mendirikan sholat atau orang yang sedang mengerjakan sholat ya, itu orang yang sedang berdoa. Nah, kemudian ternyata doa yang terbaik itu adalah sholat tahajud. Karena dilaksanakannya pada waktu yang sangat mustajab. Doa itu dikabulkan oleh Allah, yaitu di waktu malam hari. Pada waktu malam hari itu Allah memberikan peluang, kesempatan kepada umat manusia untuk berdoa. Dan barang siapa berdoa, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun, pasti aku ampuni. Barang siapa saja yang meminta sesuatu, pasti aku kabulkan. Nah, itu artinya apa? Artinya bukannya kita sholat itu terus tanpa meminta sesuatu. Jadi ada yang bertanya, sholat kok seperti transaksi gitu. Ya bukan, memang sholat itu memang perintah Allah yang Allah sendiri akan sangat menghargai orang-orang yang sudah sholat itu. Nah, terus yang paling penting lagi apa? Yang paling penting lagi adalah jika kita memahami setiap bacaan sholat yang kita baca itu ya, itu ternyata itu isinya itu kita minta semuanya kepada Allah. Minta kesehatan, minta dilapangkan rezekinya, minta diampuni kepada Allah, minta dikabulkan apa saja yang kita minta. Nah, luar biasa ini. Jadi sholat itu tidak sekedar gerakan-gerakan fisik saja, tetapi merupakan doa-doa yang terbaik. Nah, itu yang perlu kita catat ya, bahwa ada yang bertanya, loh kenapa kamu masih minta-minta sama Allah? Kan kita justru manusia itu disuruh minta kepada Allah.
Karena manusia itu banyak urusannya yang tidak bisa terwujud kalau tanpa dibantu oleh Allah. Ya, betapa lemahnya manusia ini. Betapa banyak kekurangannya manusia ini. Nah, manusia akan sukses dan menjadi manusia yang sempurna lahir dan batin itu jika sudah mengerjakan sholat dan terutama sholat tahajud ya, dan kemudian sudah menyampaikan permohonan-permohonannya. Jadi kalau orang-orang yang sudah paham ya arti bacaan sholat di setiap gerakan itu, pasti akan melihat ya, oh ternyata kita diajari meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya permintaannya. Karena Allah sendiri kan sudah menyatakan, kamu jangan berharap kepada makhluk-makhluk aku. Kamu jangan berharap kepada makhluk-makhluknya Allah. Karena yang bisa mengabulkan keinginan-keinginan kamu itu hanya aku, kata Allah. Nah, kemudian di dalam surat Al-Quran juga dinyatakan bahwa orang-orang mengerjakan sholat tahajud itu karena takut dan berharap. Nah, tema kita pada hari ini adalah karena takut. Motivasi orang mengerjakan tahajud itu salah satunya adalah karena takut. Jadi kita sebagai manusia itu harus takut kepada Allah. Maksudnya bukan takut kepada sosoknya Allah itu ya, bukan takut kepada zatnya Allah, tapi kita takut kepada hukuman-hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, itulah makna takutnya. Jadi orang-orang yang takut kalau perjalanan hidupnya nanti tambah hari di dunia ini tidak selamat, maka tentu kita hanya solusinya itu cuma satu, bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu sudah sangat jelas disebut di dalam Al-Quran, hanya orang-orang yang takut kepada Allah sajalah yang mau berjuang bangun malam dan berjuang mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kemarin juga ada yang bertanya, sholat tahajud itu apakah pasti wujudnya berupa sholat? Karena ada juga yang di media sosial itu dalam videonya beliau menyatakan tahajud itu pertama tidak berupa sholat gitu ya. Waduh, mohon maaf ya. Nah, beliau belum memahami ayat-ayatnya yang lain. Karena tahajud sendiri itu artinya bangun dari tidur kemudian mengerjakan sholat. Tahajud artinya itu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, bahwa orang mengerjakan sholat tahajud itu syaratnya adalah sudah tidur terlebih dahulu. Ya, tidur itu pengertiannya tidak harus 5 jam tidurnya atau 3 jam, tidak ternyata. Tidur 15 menit aja sudah memenuhi syarat untuk bangun dan mengerjakan sholat tahajud itu. Jadi orang-orang yang takut
kepada Allah itu takut karena sholat tahajud itu kan perintah Allah ya. Kalau perintah Allah itu tidak dikerjakan, nah tentu Allahnya akan marah besar, atau dalam surat Al-Fatihah itu disebutnya Allah itu murka ya. Murka maksudnya lebih jauh itu adalah kemudian menghukum orang-orang tersebut atau memberikan pembalasan berupa kehidupan yang sangat berat gitu. Jadi yang dihukum oleh Allah itu ada dua. Yang pertama yang tidak mau mengerjakan perintah Allah. Yang kedua itu yang mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah kemudian ada yang memahami ayat Al-Quran itu secara sempit ya, tidak dalam makna dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi ada ayat Al-Quran yang mengatakan ketika manusia itu sudah sempurna ya, maksudnya sempurna itu udah dewasa gitu ya kan, maka aku tiupkan rohku ke dalam dirinya. Nah itu dipahami apa adanya oleh beliau itu. Jadi meniupkan roh ke dalam tubuh manusia itu, yang ditiupkan tuh rohnya Allah katanya. Nah jadi Allah itu kemudian menyatu di dalam tubuhnya orang itu. Nah ada lagi yang lebih ekstrim lagi, luar biasa lagi. Allah itu kemudian menjadi manusia. Ya ampun, ya kaget. Kan dalam surat Al-Baqarah itu, surat Al-Ikhlas ya, sudah pasti disebutkan Allah itu tidak serupa, bahkan tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah itu tidak pernah menjelma, misalnya menjadi manusia, terus menjadi pohon, menjelma menjadi apa saja yang dia kehendaki. Allah itu ya Allah, makhluknya Allah ya makhluknya Allah. Jadi ternyata ya, makna Allah meniupkan ruh kepada manusia itu maksudnya adalah Allah memberikan ayat-ayat sucinya, ayat-ayat kitab sucinya kepada orang itu. Jadi maksudnya Allah itu memberikan kitab suci kepada orang-orang yang dipilihnya itu. Nah maksudnya ruh di situ itu maksudnya adalah ayat-ayat Allah. Nah, jadi tidak boleh dipahami kemudian rohnya Allah itu ditiupkan ke dalam tubuh orang itu. Nah, ada pertanyaan yang luar biasa itu. Tapi sudah dijawab ya oleh ahlinya yang saya ikuti itu. Kata orang-orang tuh, manusia itu baru diberi ruh itu setelah 3 bulan di dalam kandungan. Tetapi penelitian-penelitian yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa sejak awal sekali itu bibitnya manusia itu sudah hidup. Jadi kalau hidup berarti kan punya nyawa ya, bahasa mudahnya ya, punya nyawa. Nah kemudian ketika bibitnya manusia itu menyatu kemudian berproses, itu selalu dalam keadaan hidup itu. Kemudian menjadi benih manusia ya. Dan membesar menjadi bayi ya. Itu sudah hidup. Bahkan sejak berupa bibitnya manusia itu sudah hidup. Nah kemudian ketika lahir ke dunia, maka lahirlah bayi itu ya. Bayi itu lahir hidup.
sampai membesar menjadi manusia yang sempurna. Nah, jadi kembali ke memahami ayat-ayat Al-Quran itu, kita harus membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Karena ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya itu akan memperjelas apa maksudnya itu. Meniupkan ruh di situ itu bukan dalam pengertian anak kecil memahaminya. Meniupkan roh itu gitu, ditiupkan rohnya ke tubuh orang itu. Bukan. Jadi ya silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Nah, kemudian ada orang lagi yang mengatakan, siapa Allah itu? Katanya banyak manusia itu cuma menyembah nama Allah katanya. Cuma menyembah nama Allah gini. Wah, ya nggak bisa begitu. Namanya orang sholat itu ya menyembah Allah secara utuh. Ya kan, menyembah. Ya namanya ya wujudnya gitu, ya kan? Nah, itu jadi tidak bisa terus kita memisah-misahkan gitu loh. Mempersulit diri sendiri lah dalam memahami Tuhan itu. Katanya, kamu kan baru kenal namanya katanya. Kan belum mengenal Allah. Wah, ya tidak begitu. Kemudian dalam memahami agama itu memang dibutuhkan ya pemahaman yang luar biasa. Seperti contoh sebagai tambahan tuh, Ka'bah itu disebut Baitullah, rumah Allah. Nah, orang datang ke sana itu katanya ini yang mempunyai pemahaman negatif ya terhadap haji umroh itu, orang berduyun-duyun datang ke sana itu datang ke rumah Allah apa ketemu Allah katanya. Wah, ya bukan begitu memahaminya. Jadi rumah Allah itu jangan dipahami seperti rumahnya manusia gitu kan. Nah, itu hanya suatu kalau orang-orang memahaminya itu sebagai simbol ya, sebagai makna kinayah gitu loh. Rumah Allah gitu. Nah, terus dipahami Allah ada di dalamnya gitu. Nah, mohon maaf ya, jadi bukan begitu memahaminya. Jadi zatnya Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta ini. Jadi dimanapun ada kejadian apa, ada peristiwa apa itu Allah pasti tahu. Nah, kita menyembah Allah itu, mendirikan sholat menghadap Allah itu ya menghadap Allah secara utuh. Terus ada lagi yang menurut saya luar biasa itu memahaminya itu. Katanya beliau itu sejak kapan ada nama Allah katanya. Sejak dulu itu ketika belum ada makhluk-makhluknya Allah itu, Allah nggak ada namanya. Waduh, ini orang bisa-bisanya punya pendapat begitu ya. Kan Allah disebut di dalam Al-Quran itu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya sejak dulu-dulunya kita nggak tahu apa-apa itu ya sudah ada Allah. Dan di dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya, akulah Allah. Nah, itu. Jadi kalau masih mempertanyakan kapan Allah itu punya nama Allah itu ya menurut saya tidak tepat lah. Karena Allah itu Tuhan seluruh alam semesta ini. Nah, itulah, jadi kita tadi disebutkan ya bahwa kita itu takut kepada Allah. Bukan takut kepada wujudnya Allah itu, tapi takut kepada hukuman dari Allah. Banyak orang di dunia ini ya, bisa dikatakan hampir sebagian besar, itu tidak takut kepada hukuman Allah. Tidak takut kepada
siksaan Allah, bahasa mudahnya ya. Nah jadi sebagian besar orang-orang itu tidak mau mengerjakan perintah Allah, malah mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena ketidaktahuan itu. Malah ada yang menciptakan agama baru ya, itu nggak pakai Tuhan katanya, nggak ada Tuhan katanya. Yang penting itu kita setiap hari berbuat baik katanya. Waduh, kok begini nih? Ya kalau tidak ada Tuhan terus gimana? Siapa yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini? Yang alam semesta ini terus berkembang ya, terus berkembang. Semakin luas, semakin luas, semakin luas. Nah kemudian orang itu mengatakan, wah saya nggak mau punya Tuhan yang suka menghukum umatnya. Kalau umatnya salah dihukum katanya. Kalau umatnya salah disiksa katanya. Nah saya tidak mau ikut Tuhan yang seperti itu. Nah orang ini menurut saya, menurut kami ya, ini belum memahami konteks secara keseluruhan Allah dan alam semestanya ini. Jadi ya sudah sangat jelas lah. Justru di dalam surat Al-Fatihah itu Allah menyatakan, akulah yang mempunyai hari pembalasan. Kalau bahasa orang-orang sekarang ini, hari pembalasan itu apa itu? Bahasa orang-orang sekarang itu reward and punishment loh bahasanya. Bahasa orang-orang sekarang. Dalam ilmu manajemen itu, karyawan yang bekerja baik akan diberi reward, diberi hadiah. Misalnya gajinya dinaikkan, jabatannya dinaikkan, dan diberi fasilitas-fasilitas yang enak-enak. Nah sedangkan punishment itu hukuman, atau bahasanya itu siksaan gitu. Di mana orang-orang yang bersalah kepada Allah lah, bersalah kepada Allah itu tidak mau mengerjakan perintahnya, malah semua larangan Allah itu dikerjakan. Katanya enak larangan-larangan Allah itu. Nah itulah yang kemudian banyak orang yang tidak bisa menerima. Nah kemudian ada juga orang yang takut kalau tiba-tiba kena serangan stroke, tiba-tiba roboh badannya ya. Nah itu pasti malam-malam bangun mengerjakan sholat tahajud. Mengapa? Karena sudah disebut di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menjadikan roboh orang yang malam-malam sudah sholat tahajud. Nah itu jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana ada orang-orang yang tiba-tiba di siang hari ya, tiba-tiba kena stroke, badannya mati separuh gitu kan. Nah terus kalau sudah kena stroke itu, kata orang yang ahli stroke itu, penanganannya itu maksimal 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, wah sudah tidak tertolong orang itu. Orang itu stroke lebih 4 hari itu ya, sudah tidak bisa ditolong lagi. Tinggal menunggu dijemput malaikat, pindah ke alam yang lebih jauh lagi ya. Nah jadi orang-orang yang takut ya, itu pasti akan bangun malam-malam, akan mengerjakan sholat tahajud. Kenapa? Karena itu jalan satu-satunya menyelamatkan diri.
ada seorang yang hebat sekali ya. Wah, pokoknya sangat top lah, ya kan. Tiba-tiba badannya itu seperti tidak ada tenaganya. Padahal sudah makan enak, minum minuman yang bergizi, minum minuman yang gizinya tinggi, minum susu apalah ya. Tapi ternyata kok, saya minum enak, makan enak, kok tidak ada reaksinya ke badan saya gitu. Padahal nggak pernah periksa ke dokter itu, karena merasa sehat ya. Wah, begitu ke dokter, langsung divonis kena kanker stadium 4. Kata dokter itu, Bapak seluruh tubuhnya sudah kena kanker, Pak. Wah, kaget dia bilang, loh kok nggak terasa? Memang kanker itu dalam perjalanan berkembang biak di dalam tubuh seseorang itu tidak terasa katanya. Nah, ketika Bapak sudah seluruh tubuhnya kena kanker itu, Bapak baru curiga itu, kenapa saya makan enak, minum minuman yang bergizi enak-enak, kok tidak ada reaksinya kepada kita. Nah, kalau kita masih sehat kan, makan sepiring sate aja, wah badan kita begitu kuat ya, merasa ada energi yang besar. Nah, baru beliau itu sadar, waduh saya kena kanker yang. Terus bertanya kepada dokter-dokter kelas dunia, tidak ada yang sanggup menyembuhkan ternyata. Nah, keputusannya apa? Keputusannya kata dokter-dokter itu, Bapak hanya menunggu waktu katanya. Kapan waktunya Bapak akan dijemput di? Waduh, kaget tuh. Ternyata informasi-informasi agama itu bukan fiktif, bukan omong kosong, ya, bukan sekedar cerita gitu, tetapi adalah kenyataan, adalah fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada seorang ahli yang bisa menjelaskannya, mengapa pentingnya sujud di waktu malam hari, sujud begini waktu malam hari saat sholat tahajud. Karena ketika orang itu sujud di malam hari itu, maka darah itu mengalir ke otaknya tadi sambil membawa oksigen. Kemudian oksigen tadi disimpan di dalam otak, sehingga otak itu mempunyai energi yang sangat kuat. Nah, kalau otak kita itu kosong, nggak pernah dipakai untuk sujud di malam hari, wah itu hanya menunggu bom waktu itu. Tiba-tiba otaknya itu kena kanker otak. Nah, itu kalau mau dioperasi, kepalanya harus dibelah itu. Wah, sangat mengerikan ya, kalau diceritain itu ya. Nah, terus akhirnya orang-orang yang kena kanker otak itu akhirnya menyerah, tidak bisa apa-apa lagi. Dan yang paling mengherankan lagi adalah orang-orang yang sudah tumbang begitu, sudah roboh ya, masih belum menyadari bahwa itu tuh mendapatkan hukuman dari Allah. Karena selama ini melalaikan perintahnya, yaitu perintah untuk bangun malam dan sholat tahajud. Nah, itulah. Nah, sebetulnya orang hidup di dunia ini banyak sekali yang harus ditakutkan. Ya, banyak sekali yang harus kita takuti. Nah, salah satunya adalah
takut kalau mengalami kecelakaan. Ya terutama kecelakaan di jalan tol itu ya. Beberapa kali berita-berita tentang kecelakaan di jalan tol itu bagi ini orang-orang yang masih sehat berpikirnya itu sangat-sangat mengerikan ya, sangat-sangat mengerikan. Ya, bagaimana mungkin orang tiba-tiba drivernya ngantuk dalam sekejap ya dan menabrak truk tangki di depannya. Langsung ringsek mobilnya itu. Nah, semua penumpangnya hancur lebur di dalam mobil. Ya pasti meninggal dunia ya. Nah, itulah yang harus kita takutkan. Seandainya kita suatu saat nanti itu mengalami kejadian seperti itu. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang dihadapi oleh manusia. Tetapi kita tidak menyadari ya. Jadi kalau kita malam-malam sudah mengerjakan sholat tahajud, nah kemudian perjalanan kita besok harinya ya, pagi, siang, sore, malamnya itu pasti selamat. Nah, apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Nah, jadi itulah sebabnya salah satu motivasi ya. Salah satu motivasi orang mau bangun malam, mau tahajud itu karena takut. Takut dengan kejadian-kejadian yang mengerikan yang akan menimpa kita. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi orang yang takut kalau perusahaannya itu bangkrut tuh. Ini ada kisah nyata itu. Ada seseorang yang tadinya punya pabrik roti ya. Wah, karyawannya aja sampai 150 lebih. Nah, sudah kebayang ya pabrik rotinya kan besar sekali ya. Nah, hasil produksi rotinya yang macam-macam itu kemudian pagi-pagi harinya itu dititip-titipkan di pasar-pasar itu. Nah, tiba-tiba puluhan tahun itu usaha rotinya itu berjalan dengan bagus gitu. Nah, tiba-tiba kok nggak laku. Dititipkan di mana-mana itu rotinya nggak laku. Nah, setelah bertahan seminggu tidak laku terus-menerus rotinya itu, si bapak yang punya pabrik roti itu sadar, wah berarti pabrik roti saya itu harus saya tutup. Tidak mungkin saya bayarin 150 karyawan, bayar macam-macam yang biayanya besar-besar itu. Nah, akhirnya benar-benar ditutup lah usahanya itu. Bangkrut lah, singkat cerita. Apa itu bangkrut usahanya. Nah, kemudian dia baru sadar ya, oh ternyata manusia itu hanya bisa berusaha. Sedangkan keputusan akhir, bagaimana akhir perjalanan hidup kita ini benar-benar di tangan Allah. Jadi kita semakin yakin ya bahwa segala kejadian itu, segala keinginan kita ya, itu pada akhirnya itu akan diputuskan oleh Allah. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Segala urusan, segala kejadian itu pada akhirnya keputusannya itu ada pada Allah. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita tambahkan ya,
di dalam kita menyampaikan dakwah itu kan atas nama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampaikanlah atas nama Tuhanmu. Jadi kita tidak boleh mengarang cerita sendiri. Tidak boleh kita mengarang narasi menurut versi kita. Ya, kenapa? Karena ingat apa yang disampaikan itu menyangkut Allah, menyangkut Tuhan seluruh alam semesta ini. Kalau kita belum tahu ya jangan memaksakan tahu, ya kan? Kalau kita belum yakin kebenaran apa yang akan kita sampaikan, ya kita belajar dulu lah. Mengapa? Karena apalagi kita sudah tahu ya, kemudian kita melawan ketentuan-ketentuan Allah itu, wah tentu sangat berbahaya ya. Allah akan marah besar. Allah akan menghukum orang tersebut. Sebagai salah satu contoh yang nyata, itu ketentuan Allah tentang hukum warisan ya. Kan kalau anak laki-laki itu mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu kita tidak boleh melawan. Kita akan menerima. Kita harus menerima. Oh, itu keputusan Allah begitu. Nah, tapi ada seorang namanya si Fulan itu berani menyatakan itu tidak adil itu. Pembagian warisan yang ditentukan Allah itu. Nah, akhirnya si Fulan tadi itu dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat berat sekali. Jadi jangan coba-coba kita mengarang sendiri atau melawan apa yang sudah menjadi keputusan Allah itu. Nah, kemudian takut apa lagi? Takut apa lagi? Apalagi yang harus kita takutkan, gitu? Kalau kita tidak sholat tahajud itu, yaitu bahwa kita sangat takut ya kalau kita ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak peduli lagi sama kita. Terserah kita mau apa dibiarkan. Nah, kalau sampai ada kejadian seperti itu, maka setan-setan yang tahu bahwa si Fulan itu udah tidak tidak dikawal oleh Allah lagi ya, tidak dilindungi oleh Allah lagi, maka setan-setan itu akan mendekat kepada orang tersebut dan akan menjerumuskan orang itu, sehingga orang tersebut itu terjerumus ke dalam kehidupan yang sangat menghinakan, kehidupan yang sangat mengerikan, kehidupan yang sangat menakutkan. Nah, kemudian ada lagi yang menarik itu di dalam video-video yang beredar itu, katanya surga dan neraka itu tidak ada katanya. Buktinya tidak ada orang yang sampai ke surga kemudian ke sini lagi gitu. Ya mohon maaf ya, berarti orang tersebut itu belum memahami isinya Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi surga yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah kehidupan yang enak, kehidupan yang penuh kenikmatan, kehidupan yang mulia. Itu. Jadi kita akan melihat kenyataan bahwa bagaimana orang-orang yang berjuang malam-malam rajin tahajud, ya, lama sholat tahajudnya, kan, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk sholat tahajud. Kemudian orang itu
sedikit sekali tidurnya di waktu malam hari. Nah, orang-orang itu tuh akan memasuki surga, akan mewarisi surga. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang itu akhirnya di kemudian hari hidupnya dalam keadaan mulia, hidupnya dalam keadaan enak-enak, hidupnya dalam keadaan bahagia, hidupnya dalam keadaan terpuji, gitu. Hidupnya dalam keadaan sebaik-baiknya orang. Nah, itu hasilnya itu. Jadi kalau wah, sholat, ada orang yang mengatakan gini ya, mohon maaf. Wah, kamu sholat tahajud tuh nggak dapat apa-apa. Apa kamu yakin pasti masuk surga nanti? Apa sholat tahajudmu itu menjadikan kamu masuk surga? Yuk. Ya berarti ya mohon maaf ya, orang-orang yang mengatakan seperti itu tuh berarti belum paham bahwa sholat tahajud itu adalah amal ibadah yang akan menjadikan orang-orangnya itu jadikan orang-orang yang mulia. Orang mulia itu hidupnya pasti enak. Orang mulia itu orang yang hidupnya tidak sengsara. Nah, disitulah buktinya nanti. Bukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, jadi kalau menunggu surga yang nanti setelah manusia itu meninggal dunia, setelah manusia itu meninggalkan dunia dan isinya ini, ya pasti nanti banyak yang meragukan kenapa? Lah, memang ada orang yang udah sampai di surga balik lagi ke dunia. Memang ada orang yang udah masuk surga terus pengen kembali ke dunia. Memang ada yang bisa ditanya katanya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya melemahkan dirinya sendiri. Ya kan? Jadi kita mengerjakan sholat tahajud itu ada jaminan yang pasti dari Allah bahwa kita tidak akan hidup sengsara di dunia ini. Nah, sebaliknya disebut di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu pada akhirnya akan mengalami kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang sangat memberatkan. Nah, jadi banyak yang bertanya, apa buktinya kalau kita tahajud itu ada hasilnya katanya. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya kalau menurut saya. Ya memang ada hasilnya. Kan Allah sudah menyebutkannya, tidak sama orang yang malam-malam bangun tahajud dan mengerjakan sholat tahajud. Jadi pasti ada hasilnya. Nah, kemudian mari kita lihat di catatan kami apa saja yang perlu mendapat perhatian yang pertama ini ya. Nah, yang pertama ini kita buka dulu. Nah, ini tadi sudah ini ya. Nah, ini ada. Nah, ini ada catatan juga nih bagusnya. Motivator tahajud ya. Nah, salah satu alasan orang mau berjuang habis-habisan bangun malam mendirikan sholat tahajud tiap malam karena takut kepada Allah itu salah satu yang ditakutkan itu takut usahanya atau perusahaannya
dijadikan bangkrut oleh Allah di kemudian hari. Nah, kalau dalam bahasa ilmu manajemen ya, dalam bahasa ilmu bisnis kan, wah kalau perusahaan bangkrut itu karena tidak dikelola dengan baik perusahaannya, ya kan? Perusahaannya dikorupsi oleh karyawannya. Nah, itu ya boleh saja menyampaikan argumentasi tersebut. Tetapi jangan lupa bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya kita wajib mendekat kepada Allah, wajib memohon kepada Allah bahwa apa saja yang kita takutkan itu tidak akan menimpa kita. Nah, kemudian nih ada catatan yang bagus juga ini. Motivator tahajud. Jangan lupa saudara-saudaraku semuanya, kalau saudara melihat video ini, klik tombol subscribe ya, klik tombol subscribe. Kemudian beri komentar atau dari kota mana Anda berasal, dari kota mana Anda berasal. Ada yang dari kota Bengkulu hadir, wah luar biasa itu beliau. Berarti merespon ya. Nah, kemudian ini di catatan kita itu ya, sholat itu artinya berdoa, memohon kepada Allah Tuhan seluruh alam semesta. Nah, ketika kita sedang sholat, kita itu sedang menyampaikan doa yang terlengkap kepada Allah. Nah, kesimpulannya apa? Sholat tahajud itu merupakan doa yang terbaik di waktu yang terbaik pula. Jadi waktu terbaik berdoa itu di waktu malam hari. Itu yang menentukan Allah sendiri bahwa waktu yang terbaik berdoa itu di waktu malam hari. Dan sholat tahajud itu dinyatakan sebagai doa yang terbaik. Nah, ini kemudian ada catatan juga ini, motivator tahajud. Jangan sampai kamu hidup sengsara di dunia ini. Jangan sampai kamu hidup menderita di dunia ini. Jangan sampai kamu terlantar hidup di dunia ini. Nah, kita bisa keluar dari itu semua, rahasianya cuma satu. Kamu rajin mengerjakan sholat tahajud yang lama tiap malam. Nah, itu. Nah, kemudian hukuman dari Allah itu di dunia saja sudah diberikan kepada orang-orang yang tidak mengikuti pimpinan Allah, tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak usah mempermasalahkan, wah nanti di akhirat apa benar dihukum, terus apa benar nanti orang yang di surga itu hidupnya enak-enak gitu. Malah orang itu mengatakan, ya si Fulan ya mengatakan, di akhirat nanti nggak ada apa-apa katanya, nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah, ini lebih fatal lagi ya pendapatnya beliau ini. Nah, ternyata beliau itu ya malam-malam
tidak mau sholat tahajud itu. Jadi semuanya itu katanya ya hanya apa ya, berita-berita, cerita-cerita masa lalu katanya. Wah ya nggak betul itu ya. Justru Allah itu menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Jadi barang siapa yang ketika hidup di dunia ini hidup dalam keadaan enak, maka di akhirat pun akan hidup dalam keadaan enak juga. Itu. Jadi orang-orang yang hidupnya mulia, maka di alam berikutnya pun akan mulia hidupnya, gitu. Nah itu, jadi kita akan membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu tentang sholat tahajud ini adalah pelajaran yang nyata, pelajaran yang sesungguhnya, pelajaran yang ada hasilnya. Nah kemudian jika kita ingin menjadi manusia yang sempurna, syarat utamanya itu selalu bangun malam dan selalu menghabiskan waktunya di sebagian besar malam hari itu untuk sholat tahajud. Itulah manusia yang terpuji, manusia yang mulia. Nah kemudian dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya mau menyampaikan ini, ada buku yang sangat luar biasa. Judulnya itu Pelatihan Sholat Tahajud. Nah kemudian di bawahnya ada tulisan solusi praktis menyembuhkan beragam penyakit. Nah yang menulis buku ini menurut saya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Soleh. Nah jadi buku ini saya rekomendasikan kepada semua yang melihat video ini ya, bahwa usahakan ya, buku ini dibelilah sebagai buku yang sangat berharga sekali, buku yang sangat mahal sekali. Nah kemarin saya ketemu orang yang namanya Rek Obat. Nah beliau itu menawarkan 5.000 jenis obat herbal dari negara luar katanya. Pak ini semua penyakit ada obatnya ini Pak katanya. Nah terus saya tanya, nah kalau ada orang darahnya itu mengental, darahnya itu nggak encer, nggak cair gitu, itu apa ada obatnya? Ada Pak, ini Pak obatnya. Nah ternyata obatnya itu sangat mahal sekali gitu. Nah padahal maksud saya gini loh, maksudnya manusia itu begitu betapa repotnya ya, manusia itu betapa repotnya, betapa sangat repot sekali ya, harus beli obat ini, harus beli obat ini, harus beli obat ini ya kan, harus apa, operasi ini, harus operasi ini, wah rumit sekali manusia itu kalau dipikir-pikir. Nah ternyata dengan amalan sholat tahajud itu sudah ada jaminannya bahwa sholat tahajud itu mengusir semua penyakit yang ada dalam tubuh kamu, baik penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit-penyakit rohani. Nah guru besar tahajud kita ini itu bisa membuktikan
bahwa sholat tahajud itu bisa dijadikan terapi atas bermacam-macam penyakit. Jadi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ganas itu, singkat cerita itu kita tidak perlu minum obat apapun, tidak perlu minum obat. Yang penting berani gak kita sholat tahajud yang lama. Nah, itu namanya terapi sholat tahajud. Nah, bagi yang mau mempelajari bagaimana sholat tahajud itu kok bisa mengalahkan ribuan obat yang sudah dibuat oleh pabrik obat gitu ya kan. Apalagi yang dibuat oleh orang per orang itu namanya obat apa itu. Jadi ya mohon maaf ya, banyak orang yang menciptakan obat terus ngaku-ngaku wah obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa menyembuhkan penyakit itu, bisa menyembuhkan penyakit itu gitu. Nah itu luar biasa itu menurut saya. Nah kenapa kita mempersulit hidup kita sendiri ya kan? Jadi gini loh, sebagian besar orang itu bukannya mencegah jatuh sakit ya, tapi menunggu sakit dulu baru mencari obat-obatnya. Nah itulah kesalahan manusia ya. Nah padahal kalau orang sudah setiap waktu malam hari itu mengerjakan sholat tahajud yang lama, pasti, bukan insya Allah lagi, pasti akan dijaga oleh Allah supaya orang itu tidak jatuh sakit yang berbahaya-bahaya itu. Nah jadi sebagai terakhir ya itu orang-orang yang takut nanti di kemudian hari terkena penyakit-penyakit yang ganas-ganas ya, penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang mematikan itu. Nah, karena ketakutannya itu maka malam-malam bangun sholat tahajud. Malam-malam meninggalkan tempat tidurnya. Malam-malam berjuang. Jangan sampai roboh dalam perjalanan hidup di dunia ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, saya pikir cukup pelajaran tahajud kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholawat Maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang sempurna jasmaninya, sempurna rohaninya, dan memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar, tidak mengarang sendiri, tidak merekayasa sendiri. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Salam tahajud. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.